Iran dilaporkan akan membatasi maksimal 15 kapal per hari yang melintasi Selat Hormuz selama masa gencatan senjata dengan Amerika Serikat, dengan setiap pergerakan kapal berada di bawah persetujuan dan pengawasan Iran. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari kesepakatan sementara, yang juga mencakup tuntutan agar penghentian konflik diformalkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, dengan ancaman melanjutkan eskalasi jika kesepakatan permanen tidak tercapai. Pemirsa, harga minyak merosot tajam pada perdagangan Rabu, bahkan turun di bawah level $100 per barrel. Pemirsa, seiring dengan meningkatnya harapan Selat Hormuz akan segera dibuka kembali setelah Presiden Donald Trump menyetujui gencatan senjata 2 pekan dengan Iran. Minyak mentah berjangka Brent ditutup merosot 13,29% menjadi $94,75 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate anjlok lebih dalam, yakni 16,41% ke level $94,41 per barrel. Penurunan tajam ini dipicu oleh ekspektasi pasar bahwa jalur pelayaran energi global melalui Selat Hormuz akan kembali normal usai gencatan senjata. Sehingga pemirsa, pasokan minyak yang sempat tertahan dapat segera mengalir ke pasar internasional. Kesepakatan gencatan senjata tersebut tercapai menjelang tenggat waktu yang sebelumnya ditetapkan oleh Trump bagi Iran untuk membuka Selat Hormuz atau menghadapi serangan besar terhadap infrastruktur sipil. Adapun sebagai catatan, sekitar 20% pasokan minyak harian dunia melewati Selat Hormuz, menjadikannya salah satu titik paling krusial dalam perdagangan energi global. Ya, pemirsa, selanjutnya dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street menguat tajam pada perdagangan Rabu setelah tercapainya gencatan senjata 2 pekan antara Amerika Serikat dan Iran memicu lonjakan sentimen investor. Ketiga indeks utama mengalami rally besar sejak pembukaan pasar dipacu oleh optimisme global setelah kesepakatan yang dimediasi Pakistan menghentikan sementara konflik yang dimulai dengan serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari. Ya, baik pemirsa, kami hadirkan informasinya. Pada perdagangan Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melambung 2,85% ke level 47.909. Kemudian indeks S&P 500 melesat 2,51% ke posisi 6.782 dan indeks Nasdaq Composite naik 2,8% ke level 22.634. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa melesat setelah Presiden Donald Trump menyetujui gencatan senjata selama 2 pekan dengan Iran. Karena investor optimistis jalur perdagangan energi melalui Selat Hormuz segera kembali normal. Kami update informasinya pemirsa, indeks Stock 600 ditutup melambung pemirsa 3,88%. Kemudian ditutup indeks Jerman naik 5,06% ke posisi 24.080. Indeks FTSE 100 Inggris naik 2,51% ke posisi 10.608. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sharing rampungnya sejumlah akuisisi tahun 2025 lalu, PT Medco Energi Internasional membidik produksi migas yang lebih tinggi di tahun 2026. Iya, Medco menargetkan produksi migas sebesar 165.000 sampai dengan 170.000 barrel setara minyak per hari atau tumbuh 5,8% hingga 9% dibandingkan tahun sebelumnya. PT Medco Energi Internasional (TBK) pada tahun 2025 mengalokasikan belanja modal sekitar $515 juta Amerika Serikat untuk 3 akuisisi strategis. Langkah tersebut menjadi amunisi perseroan dalam membidik target produksi migas yang lebih besar di 2026. Emiten migas milik keluarga Panigoro ini pada September 2025 mengumumkan akuisisi 45% hak partisipasi sekaligus operator pada kontrak kerja sama Saka Kemang dan 80% hak partisipasi dan operator pada PSG South Saka Kemang. Medco juga menambah kepemilikannya pada PT Transportasi Gas Indonesia melalui serangkaian transaksi terpisah, membuat porsi kepemilikannya bertambah menjadi 40%. Pada Juli 2025, Medco juga mengumumkan telah menyelesaikan akuisisi Fortuna Internasional dari Repsol E&P. Akuisisi yang ditebus dengan nilai $425 juta Amerika Serikat ini meningkatkan kepemilikan Medco di PSG Corridor dari 46% menjadi 70%.
Dengan amunisi barunya itu, Perseroan membidik produksi yang lebih tinggi tahun ini. Medco menargetkan produksi migas sebesar 165.000 sampai 170.000 barel setara minyak per hari. Tahun lalu Medco mencatat produksi migas sebesar 156.000 barel setara minyak per hari. Dengan kata lain, Medco menargetkan produksi migas tumbuh 5,8% sampai 9% pada 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Prime Agri Resources Tbk menargetkan pertumbuhan produksi minyak sawit dan tandon buah segar pada tahun 2026 di kisaran 3 hingga 5%. Target tersebut seiring dengan strategi perseroan untuk mendongkrak kinerja operasional di tengah peluang besar dari implementasi mandatori biodiesel B50. Head Investor Relations PT Prime Agri Resources Tbk Stefanus Darmagiri mengatakan perseroan menilai kebijakan ini akan menjadi katalis positif bagi peningkatan permintaan CPO domestik sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas tersebut. Di sisi pemasaran, seluruh penjualan CPO perseroan saat ini difokuskan ke pasar domestik. Strategi ini pemirsa dinilai sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dalam negeri, terutama dari sektor biodiesel. Implementasi mandatori biodiesel B50 akan diproyeksikan meningkat penyerapan kelapa sawit di dalam negeri secara signifikan, di mana kenaikan alokasi CPO untuk kebutuhan biodiesel lokal juga diyakini dapat mengurangi ketergantungan terhadap ekspor pasar. Ya, pengendali emiten properti PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA menambah kepemilikan sahamnya. Langkah ini dilakukan di tengah tekanan kinerja dan pergerakan harga saham yang masih melemah sepanjang tahun ini. Pengendali emiten properti PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA menambah kepemilikan sahamnya. Langkah ini dilakukan di tengah tekanan kinerja dan pergerakan harga saham yang masih melemah sepanjang tahun ini. Pengendali SMRA yaitu PT Semarop Agung menambahkan pemilikan saham secara bertahap sejak 2 Maret hingga 7 April 2026. Dalam 18 kali transaksi, Semarop membeli total 27,95 juta saham dengan harga berkisar antara Rp324 hingga Rp369 per saham. Aksi ini meningkatkan kepemilikan dari 35,83% menjadi 36% atau setara 5,94 miliar saham. Manajemen menyebut status kepemilikan ini bersifat langsung dan akan dipertahankan untuk menjaga pengendalian. Namun di pasar saham SMRA masih berada di level Rp334 per saham, turun 8,7% dalam sebulan dan terkoreksi 12,04% sejak awal tahun. Sementara itu, kinerja keuangan perusahaan pada 2025 mengalami penurunan pendapatan neto tercatat Rp8,76 triliun, turun 17,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih juga menyusut 44,18% menjadi Rp766,55 miliar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi perseroan di tengah dinamika sektor properti. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, FTSE Russell resmi mempertahankan status pasar modal Indonesia di secondary emerging market, di mana FTSE Russell juga belum mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam watchlist dan akan terus memantau perkembangan reformasi serta berinteraksi dengan pelaku pasar. FTSE Russell menegaskan saat ini masih mencermati implementasi berbagai langkah reformasi yang tengah dijalankan di pasar modal Indonesia. Langkah pemantauan ini dilakukan setelah FTSE Russell menunda peninjauan indeks Indonesia di Maret 2026. Sejak saat itu, evaluasi difokuskan ke efektivitas kebijakan yang telah diluncurkan otoritas dalam respons sejumlah catatan terkait kualitas data dan keterbukaan informasi. Sejumlah inisiatif yang telah diperkenalkan diantaranya peningkatan keterbukaan pemegang saham, perluasan klasifikasi investor, penerapan batas minimum free float, serta penguatan sistem pengawasan pasar. Reformasi ini diharapkan dapat memperbaiki keandalan data serta meningkatkan kepercayaan investor. FTSE Russell menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pelaku pasar untuk menghimpun masukan atas implementasi kebijakan tersebut. Hasil pemantauan ini akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan perlakuan terhadap sekuritas Indonesia pada peninjauan indeks berikutnya. Berikut poin-poin utama dari pengumuman FTSE Russell terkait Indonesia status tetap. Indonesia masih berada pada kategori secondary emerging market, sehingga FTSE Russell belum mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam daftar pemantauan. FTSE Russell terus memonitor reformasi integritas pasar modal Indonesia. Penilaian difokuskan ke peningkatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar. Evaluasi dilakukan setelah penundaan indeks review Indonesia di Maret 2026. Menjawab isu transparansi dan keandalan data yang sebelumnya disorot, FTSE Russell akan terus berdialog dengan investor dan pelaku pasar untuk mendapatkan masukan. Keputusan lanjutan akan diumumkan menjelang indeks review Juni 2026.
Basis keputusan akan mempertimbangkan progres implementasi reformasi dan umpan balik dari pemangku kepentingan. Sementara itu, analis saham dalam publikasi riset tim analis Lotus Andalan Sekuritas mengatakan rumor yang berkembang bursa saham Indonesia terancam dikeluarkan dari kategori secondary emerging market oleh FTSE Russell dibantah dengan fakta terbaru. Sebuah indikator penting bahwa tidak ada proses downgrade yang sedang berjalan. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Pemirsa, arus keluar dana asing dari pasar negara berkembang atau emerging markets melonjak tajam pada Maret 2026 mencapai 70,3 miliar dolar Amerika. Meski demikian, Institute of International Finance menilai tekanan outflow pada Maret belum mencerminkan krisis pendanaan secara menyeluruh dan menyebut kondisi ini sebagai periode risk off yang terkonsentrasi. Arus keluar dana asing dari pasar negara berkembang atau emerging markets melonjak tajam pada Maret 2026 mencapai 70,3 miliar US dollar atau terbesar sejak gejolak pasar pada awal pandemi 2020. Melansir Reuters, data dari Institute of International Finance (IIF) menunjukkan tekanan terbesar berasal dari aksi jual di pasar saham terutama di kawasan Asia. Selain itu, investor juga menarik dana dari instrumen pendapatan tetap. IIF menyebut kondisi ini sebagai pembalikan tajam dari arus masuk dana yang sangat besar pada Januari dan masih positif pada Februari. Perubahan ini mencerminkan pergeseran rezim akibat guncangan geopolitik besar, khususnya konflik Iran yang pecah sejak akhir Februari. Secara rinci, arus keluar dari saham negara berkembang mencapai 56 miliar US dollar, terbesar dalam setidaknya 2 dekade terakhir. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Asia menjadi pusat tekanan terbesar. Kawasan emerging Asia menyerap hampir seluruh pembalikan arus dana di pasar saham setelah sebelumnya menikmati aliran dana masuk yang kuat di awal tahun. Ekonom senior IIF Jonathan Fortune menilai kondisi ini mencerminkan kerentanan Asia terhadap lonjakan harga minyak serta penyesuaian portofolio berbasis saham teknologi. Meski demikian, Fortune menilai tekanan pada Maret belum mencerminkan krisis pendanaan secara menyeluruh di seluruh aset negara berkembang. Ia menyebut kondisi ini sebagai episode risk off yang terkonsentrasi. Berbagai sumber IDX Channel.